Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Nahdlatus Sofiyah Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 2, Prodi Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor peserta 58626300790448. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Nahdlatus Sofiyah Wanasaba. Adapun video proyek pembelajaran saya berjudul Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran akan membentuk pribadi yang ta'abbud dan dinamis. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya. Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Bagaimana kabarnya? Ya. Masih semangat untuk belajar? Masih ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, ya, terlebih dahulu silahkan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa ya. Silakan kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin temannya berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, sebelum saya lanjut pada materi pembahasan kita, ya, saya terlebih dahulu mengabsen Anda dulu ya. Ya. Kira-kira ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Semua masuk ya? Ya. Ahmad Sapawi? Hadir. Anggun? Hadir. Anis Kurnia? Hadir. Baitul Kamari? Hadir. Fatimah Toshani? Ya. Firman Hakim?
Herni Warni, Isratul Wahdah, Jami'ul Muktabirun, Jiriwanto, Miza Kamala Sansena, Nur Hidayah, Ramdhani, Reza, Ogi, ya. Semuanya masuk ya? Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain, amma ba'du. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, yang mana pada minggu yang kemarin kita membahas 3 pokok-pokoknya. Nah, di dalam pembelajaran ini, karena di sini ada kurikulum Merdeka, nah agak beda dengan kurikulum 13 ya. Jadi di sini profil Pancasila rahmatan lil alamin yang akan dicapai dalam materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah profil Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalal kritis dan gotong royong. Artinya di sini bahwa siswa itu diminta ya supaya memiliki akhlak mulia. Dalam bentuk apa? Misalnya dalam belajar, siswa itu mampu beraktif dengan pemikiran yang kritisnya. Kemudian profil rahmatan lil alamin yang akan dicapai. Tasamuh itu adalah sikap saling menghormati, menghargai, toleransi. Nah, di dalam belajar itu kita saling menghargai. Misalnya nanti kalau ada perbedaan pendapat di antara Anda dengan teman Anda, jangan sampai saling menyinggung. Nah, itu yang perlu ditanamkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya pada poin yang kelima ya, yaitu sejarah, kemudian hukum dan sains. Ya. Dalam pembelajaran ini ya, jadi siswa kita masuk pada pembahasan yang terakhir ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu yang pertama ialah memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang Quran, mengajarkan hukum ya. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu ialah memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang Al-Quran berisi sejarah ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memahami, menyajikan kesimpulan dan mengomunikasikan materi tentang Al-Quran ya, mengisyaratkan dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains atau yang disebut dengan teknologi. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya, sesuatu yang ingin kita capai. Nah, adapun kriteria ketercapaiannya yaitu ya, salah satunya ialah pertama, mampu memahami ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Mampu memahami ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Kemudian siswa juga mampu memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sejarah dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, itu yang akan kita
kita akan pelajari di siang hari ini ya. Nah, kemudian adapun metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran yang Pak Guru akan gunakan pada siang hari ini ialah metode pembelajaran discover learning ya. Metode pembelajaran discover learning, diskusi tanya jawab ya, di mana dalam pembelajaran ini ya, Pak Guru akan membagi Anda menjadi 3 kelompok ya, itu ya. Di sana nanti akan Pak Guru sajikan video, kemudian Anda analisis. Setelah saya bagi kelompoknya, disajikan video, kemudian Anda analisis ya, Anda timbulkan masalah, kemudian nanti kita bertanya jawab ya. Nah, sebelum kita tanya jawab itu Anda diskusi dulu sama kelompoknya, kemudian nanti saya minta perwakilan masing-masing kelompok itu maju untuk menjelaskan hasil diskusinya, itu ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Saya masuk pada materinya ya. Ya. Sekarang kita mempelajari pokok-pokok kandungan Al-Qur'an ya. Membuat pribadi yang ta'abbud dan dinamis. Nah, sebelum saya videonya, Pak Guru akan memberikan gambaran dulu ya, menjelaskan. Jadi Al-Qur'an yang kita ketahui itu ya, Al-Qur'an itu secara bahasa artinya baca. Secara istilah adalah kitab kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ya, yang diturunkan secara mutawatir, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan yang membacanya itu mendapatkan ibadah. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an itu ya, terdapat banyak sekali ayat ya. Kira-kira menurut jumhur ulama berapa ayatnya? 66 ayat. Kemudian disatukan dalam bentuk mazhab yang terdiri dari 30 juz. Terdapat berapa surat? 114 surat. Ya, tidak yang kita bahas kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk pada hukum, sejarah dan sains. Ya. Hukum, sejarah dan sains. Ya. Ya. Hukum, sejarah dan sains. Inilah yang kita akan bahas pada hari ini. Ya. Tapi sebelumnya silahkan ketua kelas saya bagikan materinya dulu untuk Anda analisis nanti ya. Ya, sebelum itu saya bagi jadi kelompoknya dulu ya. Nah, sekarang mulai di sini silakan Anda berhitung sampai 3 hitungannya sampai 3 ya. Ya, begitu selesai 3 nanti lagi sambut 1, 2, 3 gitu ya. Bisa dipahami? Oke. 1, 3, 1, 2, 3.
Sudah ini dianalisis ini dulu ya. Saya ulangi ya, silakan dianalisis ini ya. Ya. Silakan Anda analisis. Ada nanti Anda bikin masalahnya ya. Kemudian Anda tanya jawab nanti. Ada yang sudah? Ya. Sudah selesai diskusinya? Ya. Kalau begitu, kira-kira saya mulai dari kelompok 1. Silakan Anda perwakilannya maju 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum setelah kami berdiskusi bersama kelompok kami. Itulah mengapa seperti yang pernah kita pelajari pada pelajaran fikih, Al-Quran itu digunakan sebagai sumber hukum yang pertama di antara 4 sumber hukum yang disepakati. Kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada yang bersifat global atau garis besar, dan ada yang bersifat rinci atau tafsil. Bagaimana? Kasih aplaus dulu temannya. Dari paparan yang tadi, mungkin ada pertanyaannya, silakan. Ada yang bertanya? Oke, kelompok 2 dulu. Pertanyaan saya, mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama? Oke, mengapa Al-Quran sebagai Sumber hukum Islam? sumber hukum Islam yang Ya. pertama? Silakan, Kla. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam Islam. Pertama, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama di dalam syariat Islam, karena Al-Quran merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dijalankan oleh umat-umat. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Tinggal 1. Silakan. Oke, saya akan bertanya ke kelompok pertama, apa saja hukum di dalam Al-Quran? Apa saja Hukum hukum dalam di dalam Al-Quran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anis Kurnia. Apa saja kandungan hukum dalam Al-Quran? Dari hasil diskusi kami,
kami menyimpulkan ada dua kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, kandungan hukum dalam Al-Quran diantaranya hukum akidah atau i'tiqadiyah ialah suatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah. Di sini saya akan memaparkan sejarah berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Seperti yang telah kita ketahui, pada pembahasan sebelumnya, Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau perjalanan bagi umat Islam. Pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Seperti yang tercantum dari salah satu Al-Quran yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, apakah Al-Quran termasuk sejarah? Ya, pertanyaannya apakah Al-Quran termasuk sejarah? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah Al-Quran termasuk sejarah? Menurut hasil diskusi kami, jika dilihat dari fungsinya, Al-Quran merupakan sebuah petunjuk atau hudalin nas, penjelas dan sekaligus pembeda bagi umat manusia. Namun, Al-Quran bukanlah buku sejarah karena di dalam Al-Quran tidak terdapat karangan mitologi sejarah tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Nanya? Bisa dipahami? Bisa ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kenapa Al-Quran itu isinya ada tentang sejarah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa Al-Quran itu isinya ada tentang sejarah? Dari hasil diskusi kami, setelah kami berdiskusi, kenapa Al-Quran berisi sejarah masa lalu? Karena sejarah merupakan gambaran kehidupan masa lalu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuat sejarah dalam Al-Quran agar dijadikan ibrah atau pelajaran bagi umat sekarang, agar mengikuti perilaku orang terdahulu. Misalnya, kita dapat mengikuti bagaimana cara Luqmanul Hakim mendidik anaknya, yaitu menanamkan tauhid yang kuat yang diceritakan dalam surah Luqman. Kemudian kita jangan mengikuti perbuatan orang terdahulu seperti perbuatan Fir'aun. Ya, kasih aplaus dulu teman-temannya. Masuk pada kelompok yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal sains. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Al-Quran itu tidak hanya mencakup sedikit hal, bukan hanya mencakup sejarah, bukan hanya mencakup hukum, akan tetapi dalam Al-Quran juga terdapat sains, yang dimana menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban umat manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan juga teknologi. Karenanya, Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan umat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5,
kita itu sebagai umat manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca, memperbanyak menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita bisa lebih banyak lagi pengetahuannya. Selain itu, di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman enggak hai. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu saja hasil diskusi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada dari peserta itu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Ya, silakan. Bagaimana pendapat Al-Quran tentang sains? Pendapat Al-Quran tentang sains adalah Al-Quran tidak menghendaki penyelidikan terhadap alam semesta hanya untuk pemuas keinginan, seperti yang berlaku di Barat. Menurut Al-Quran, sains adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu bagaimana kiat mengetahui luasnya ilmu Allah dan kemaha besar Allah Subhanahu wa taala. Yang kira-kira dimasalahkan, ya silakan. Bagaimana Al-Quran dalam memberi dorongan untuk pembangunan ilmu pengetahuan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Al-Quran mendorong manusia agar mengembangkan kemampuan berpikir seimbang dengan kemampuan berpikir mengingat Allah. Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengerjakan peran dan tanggung jawab manusia yang diberi amanah ilmu. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Menjadi khalifah sudah tentu harus memiliki ilmu pengetahuan agar bisa menjalankan amanah, yaitu memberi kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan kepada orang yang dipimpinnya. Bisa dimengerti? Ya, kalau tidak ada dipermasalahkan, berarti kita lanjut pada season yang terakhir dalam tanya jawab diskusi ini, yaitu apa? Kesimpulan. Nah, jadi kira-kira dari hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi, ada yang mampu menyimpulkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kita pada hari ini, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat hukum dan sejarah orang-orang terdahulu. Al-Quran digunakan sebagai sumber hukum yang utama karena di dalamnya termuat hukum banyak sekali norma-norma atau aturan-aturan kehidupan yang akan dilaksanakan oleh manusia. Tak lepas itu juga di dalam Al-Quran terdapat banyak sejarah orang-orang terdahulu yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, bukan hanya cerita dongeng. Selepas itu juga di dalam Al-Quran memuat tentang ilmu pengetahuan dan juga sains. Itulah mengapa wahyu yang pertama kali turun itu Iqra, bacalah. Artinya di sini kita tidak hanya dianjurkan untuk membaca buku saja, tapi kita juga dianjurkan untuk membaca lingkungan sekitar supaya kita mengetahui, supaya kita memahaminya. Mungkin hanya itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, tapi kasih aplaus dulu ya pada temannya. Iya. Ada lagi yang mau mencoba menyimpulkan selain itu? Ya. Ya, silakan. Baik, di sini saya tentang kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa yang kita ketahui
Al-Quran itu tidak hanya mencakup satu hal saja, tidak hanya perihal ibadah, muamalah seperti yang kita bahas kemarin. Akan tetapi Al-Quran itu mencakup sesuatu hal yang sangat luas, seperti hukum seperti sejarah dan juga sains. Nah, mencakup tentang kehidupan kita sehari-hari yang bisa menjadi pedoman kita untuk berperilaku kepada sesama kita, untuk berperilaku kepada lingkungan sekitar kita. Jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita lebih dekat dengan Al-Quran supaya kehidupan kita bisa lebih cemerlang. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, tangan dulu ya. Enggak. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita. Saya perkuat ya. Jadi dari hasil diskusi yang telah kita paparkan tadi, jadi setidaknya kita dapat mengambil kesimpulan akhir ialah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat manusia, baik itu pada kehidupan sehari-hari, berbangsa, bermasyarakat. Nah, dengan mempedomani Al-Quran ini, maka akan terjadilah ya kehidupan yang aman, tentram dan nyaman. Ya, itu kira-kira ya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran adalah sumber hukum yang harus ditaati oleh umat Islam atau petunjuk bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia. Itu ya. Nah, sehingga kenapa sebagai sumber hukum? Karena di dalamnya itu sudah lengkap isinya. Baik dari segi sejarah, bagaimana sejarah terdahulu. Ya, baik itu yang sifatnya yang sifatnya baik maupun sejarah-sejarah umat yang buruk. Ya, kayak sejarah Qarun misalnya kan. Bagaimana ketamaannya sehingga Allah azab dengan azab yang pedih. Kemudian sejarahnya Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah gara-gara kesombongan. Ada juga sejarah yang dapat kita ambil untuk inspirasi kehidupan kita yang kedepannya. Seperti bagaimana semangat jihadnya para sahabat yang perlu kita tanamkan sampai sekarang, supaya Islam itu ya supaya negeri kita itu aman, tentram, damai, sejahtera. Ya, kira-kira itulah ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini. Nah, Pak Guru akan melakukan penilaian atau assessment. Di sini ada beberapa soal yang Pak Guru sudah tuliskan. Nanti Anda jawab. Sekarang dijawab dengan sendiri-sendiri ya, tidak boleh kelompok. Ya. Berdua sudah ya. Ya, silakan dikerjakan. Hati-hati, Mare. Nih, bermanfaat terus. Setelah kita berdiskusi, nah sebagai bukti bahwa sejauh mana pemahaman Anda dalam materi ini ya, materi yang kita bahas tadi. Nah, untuk minggu yang akan datang, tugas pribadinya ya, silahkan Anda bikin sejenis portofolio ya, atau resume ya, terangkuman tentang materi yang kita bahas dari awal minggu yang kemarin. Siswa-siswi yang saya banggakan ya, pesan Pak Guru, silakan tingkatkan terus belajarnya ya.
Kemudian jangan di dalam menuntut ilmu itu jangan ada istilah cepat mengeluh, kemudian jangan cepat merasa puas terhadap apa yang Anda dapatkan. Tingkatkan terus belajarnya baik di rumah maupun di sekolah. Taati perintah-perintah gurunya, kemudian taati aturan-aturan sekolah. Itu adalah wujud daripada pengamalan Al-Quran. Ya, demikianlah dari Pak Guru. Ya, mudah-mudahan ada barokahnya pertemuan kita ini. Sebelum kita akhiri, silahkan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.